Percayakah kita bahwa ujian itu sesungguhnya baik dan bermanfaat bagi kita? Mengapa bisa demikian? Mengapa ujian itu baik dan bermanfaat bagi kita? Alkisah di sebuah lepas pantai, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya. Sambil terus menangis, ia berkata kepada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolonglah keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkan, katanya, "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih, pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Hari itu berlalu menjadi hari yang amat menyakitkan bagi kerang kecil. Nasihat ibunya sudah dituruti, namun sakit akibat tusukan sudut tajam pasir itu terus menyiksanya. Begitu seterusnya. Saat sakit masih menyiksa, saat itu pula lah si kerang kecil terus berusaha membalut pasir itu dengan getah lembut yang dimilikinya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil itu terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus makin berkurang. Begitulah seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara cantik, besar, dan indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara itu menjadi salah satu mutiara paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Ujian hidup itu tak ubahnya seperti pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang itu. Ketika kita seperti kerang bertahan menjalani proses itu, maka kita akan menemukan dan mendapati sesuatu yang indah dan terjadi secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal ini dapat kita saksikan dalam kisah Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-6. Tuhan selalu menyediakan perlindungan dan pertolongan kepada hamba-hambanya yang berlaku
taat dan setia terhadap firman-Nya. Dan ketaatan serta kesetiaan hamba-hambanya dapat menjadi alat di tangannya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya yang tiada tara. Kepandaian dan ketaatan Daniel tidak serta-merta membuat hidupnya menjadi mudah. Malah ia harus dilemparkan ke dalam gua singa oleh karena laporan dari orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Salah satu alasan yang dipakai untuk menjatuhkan Daniel adalah karena Daniel taat di dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan. Ayat 6 sampai dengan 12. Ketaatan Daniel dalam beribadah kepada Allah Israel membawanya ke dalam kesulitan besar dan membuatnya dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Darius yang telah memilih Daniel sebagai satu dari 3 pejabat tingginya merasa sangat sedih dan berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan Daniel. Oleh karena tidak bisa lagi menyelamatkan Daniel, maka Raja Darius pergi ke istananya dan berpuasa semalam-malaman, tidak dapat tidur dan tidak ditemani oleh penghibur. Keesokan harinya, Raja Darius pergi ke dalam gua singa dan hatinya sangat bersuka cita oleh karena mendapati Daniel tetap hidup. Ayat 20 sampai dengan 24. Lalu Daniel menceritakan apa yang membuatnya tetap selamat, yaitu karena adanya intervensi dari Tuhan yang ia sembah. Mengetahui Daniel selamat, maka Raja Darius memerintahkan agar Daniel segera diangkat dari gua singa. Nah, setelah Daniel diangkat dari gua singa, terjadi 2 hal yang sangat besar. Yang pertama, terjadi pembalasan. Raja bertitah agar semua orang yang telah menuduh Daniel berikut seluruh keluarganya dimasukkan ke dalam gua singa. Ayat yang ke-25. Namun bukan hanya pembalasan, tapi juga terjadi yang namanya pengakuan. Raja bertitah kepada rakyat di seluruh daerah kekuasaan Raja Darius harus takut kepada Allahnya Daniel. Ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ketaatan dan kesetiaan Daniel menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya yang tiada tara. Ketaatan dan kesetiaan Daniel melewati ujian yang begitu berat, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya yang tiada taranya. Yang pertama, ketaatan Daniel menjalani ujian itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasanya melindungi umat pilihannya, melindungi hamba-hambanya. Sekalipun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tetap selamat. Berbeda dengan orang-orang yang menuduhnya. Begitu dimasukkan, firman Tuhan berkata, belum sampai di dasar, jenazah mereka sudah habis dimakan oleh singa. Ketaatan dan kesetiaan Daniel mengikuti ujian, menjalani ujian yang ada, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya, sehingga nama Tuhan dimasyurkan di seluruh kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Bahkan, ketaatan Daniel, kesetiaan Daniel menjalani ujian yang ada, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya, sehingga Daniel beroleh kedudukan tinggi, bahkan di periode pemerintahan selanjutnya. Ketaatan dan kesetiaan di dalam menjalani ujian yang ada juga diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan dan kesetiaan Yesus Kristus menyatakan kuasa dan kemuliaan yang tiada tara. Di mana dalam Kolose pasal 2, Kristus rela mengosongkan dirinya, bahkan menjadi hamba sama seperti manusia, lalu mati di atas kayu salib. Ketaatan dan kesetiaan Yesus Kristus melewati semuanya itu. Dalam Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 11 disebutkan,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mungkin hari ini kita merasa tidak sekuat Daniel ketika menghadapi ujian dan tantangan. Mungkin pula kita merasa tidak seperti Yesus Kristus dalam menghadapi ujian dan tantangan. Tetapi kabar baiknya dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi mungkin hari ini kita merasa tidak sanggup, kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya menghadapi ujian. Tapi biarlah kiranya kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, rasa sakit kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang dahsyat dan ajaib. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Tetap semangat.